Pemirsa, PDI Perjuangan membantah ada desakan partai atau pihak lain yang meminta kadernya Rano Karno mundur dari jabatannya sebagai Wakil Gubernur Banten. Ya, namun kader PDIP mengakui ada ketidakharmonisan hubungan antara Rano Karno dan Gubernur Banten Ratu Atut. Politisi PDIP Deddy Gumelar mengakui ada informasi tentang pembagian tugas yang tidak proporsional antara Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah dan Wagub Rano Karno. Selain itu, ruang gerak Rano sebagai Wagub diduga juga dibatasi, termasuk intensitas bertemu media massa. Inilah yang membuat kader PDIP itu tidak betah. Rano Karno, tapi paling tidak kelihatannya gitu mungkin. Bilang bahwa belum mendapatkan porsi sesuai dengan tupoksinya wakil gubernur yang secara proporsional mungkin. Lalu dia curhat, ketika curhat itu ini ada disharmoni. Nah kalau ada disharmoni tidak bisa dibiarkan. Bahkan saya ikut sarankan juga sama Rano, pertahankan. Sementara, politisi senior PDIP Pramono Anung mengaku belum mengetahui ada informasi perihal keinginan Rano Karno mundur dari jabatannya. Memang beliau mundur tentunya pasti ada alasan yang sangat mendasar. Tetapi saya jujur saya belum tahu. Ya kalau alasannya ketidakharmonisan tentunya persoalan itu kan tidak kemudian serta-merta mengundurkan diri, permasalahan selesai ya. Karena pada waktu Pak Rano maju sebagai calon wakil gubernur kan direkomendasikan oleh partai. Aktor pemeran sidul anak sekolahan itu diketahui sempat berkeluh kesah kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Baik PDIP maupun Golkar berharap Rano Karno bisa menyelesaikan tugasnya sebagai Wakil Gubernur Banten hingga akhir masa jabatan 2017 nanti. Tim Liputan Metro TV. Wakil Gubernur Banten Rano Karno sempat berniat mundur dari jabatannya karena hubungannya dengan sang gubernur Ratu Atut sudah tidak harmonis lagi. Saat dikonfirmasi, Rano tidak berada di kantornya karena sedang mengantarkan tim marching band Gita Surosoan Banten ke Belanda. Ya, seperti inilah suasana kantor Wagub Banten hari Rabu ini. Sang Wagub Rano Karno tidak berada di tempat karena tengah berada di Belanda. Salah satu staf Wagub mengatakan Rano berangkat ke Belanda sejak 22 Juli lalu bersama 114 anggota marching band Gita Sarosoan. Namun staf ini tidak menjelaskan kapan Rano akan kembali ke Indonesia. Ketidakharmonisan antara Rano Karno dan Ratu Atut diungkapkan oleh politikus PDIP Deddy Miing Gumelar. Menurut Miing, selama ini Rano merasa dianaktirikan di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten. Dalam 1 tahun terakhir ini, Rano dan Atut dikabarkan jarang tampil bersama dan bila dihitung pertemuan mereka pada tahun ini hanya 11 kali, itu pun pada saat rapat-rapat besar saja. Sementara itu Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah membantah dirinya kerap menanaktirikan wakil gubernurnya Rano Karno. Ya. Atut menegaskan hubungannya dengan Rano Karno justru harmonis. Pak, isunya yang beredar ya. Ke Pak Ranonya dong, tanya jangan ke siapa. Kemarin isunya dari siapa? Ya, dari siapa? Kalau ibunya dari menurut ibu sendiri. Ya, kalau masa pecah kongsi itu kan udah kita memang dari awal udah sepakat untuk melaksanakan tugas. Ya kalau tadi kaitannya dengan pelayanan terhadap masyarakat seperti itu. Ya kalau ibu merasakan demikian, jadi tidak ada itu. Tapi ya silakan tanya nanti konfirmasi ke Pak Wagub. Sekarang Pak Wagub sedang bertugas mewakili Banten, juga ibu selaku gubernur di Belanda membawa kelompok marching band. Bagaimana kaitannya dengan pecah kongsi? Ibu juga bingung ini kok tiba-tiba ada mencuat berita begini. Kalau pembagian kinerja gimana, Bu? Kalau pembagian tugas itu udah ada undang-undangnya, Mas. Itu sudah ada pengaturannya. Jadi tolonglah jangan dibuat Banten ini gaduh. Kenapa sih seneng banget nih memberitakan? Tapi mungkin Rano merasa bahwa yang diinikan mungkin kata Mbak ya kan tanya aja nanti langsungnya. Jadi jangan diprediksi dengan informasi yang itu juga yang bukan dari yang bersangkutan. Tapi ada ketakutan nggak sama Pak Rano jadi Kok ketakutan? Ya misalnya ada kekhawatiran aja. Nih, jadi teman wartawan ini nanyanya lucu. Ya siapapun kalau misalnya nanti saatnya ada kembali pilgub, siapapun memiliki termasuk Mbak
wartawati, Mas wartawan, boleh dong masuk, ya nggak masalah. Bu Parano sebelumnya. Jadi ya silakanlah konfirmasi dengan Paranonya. Ya tolonglah, bantulah Ibu. Banten ini sedang giat membangun, kok janganlah direcokin hal-hal yang tidak jelas begitu loh. Tapi hubungan masih harmonis kan Bu? Ya Ibu nggak bisa ya. Kalau buat Ibu tidak ada persoalan. Harmonis itu harus. Bagaimana mungkin Ibu bisa bekerja dengan baik kalau hubungan Ibu tidak harmonis dengan wakil gubernur dan jajaran, ya kan? Bu, terkait isu tersebut gimana komentar Ibu, pendapatnya Bu? Iya namanya isu ya, nggak tahu siapa yang mencuatkan isunya. Coba Ibu tanya siapa. Ayo, coba, ayo, siapa? Ayo dong bilang. Siapa ya? Ada. Ya, Pak Miing sedang apa ya sekarang? Nyalon. Ya udah, ya itulah. Jawabin. Sesaat lagi usai jeda berikut ini, Prime Time News masih akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya, Dengan menyiapkan tim kuasa hukum, Partai Kebangkitan Bangsa mendukung penuh Hovifah Indar Parawangsa untuk menggugat KPUD Jawa Timur.